if nilai sensornya di bawah 20%, maka akan dilakukan penyalaan atau pemberian sinyal high ke modul relay gitu misalkan. Itu bisa. Jadi kalau kelembaban tanahnya sudah naik di atas 70%, maka berikan sinyal off ke modul relay seperti itu. Ini modul yang saya buat seperti itu. Apakah hanya itu aja fungsinya? Enggak, teman-teman. Kita coba lihat yang lain dulu ya. Videonya ini ya. Kita lihat seperti apa yang saya bilang tadi. Jadi dia benar-benar real time, berbeda dengan menggunakan Telegram gitu ya. Jadi kita perlu tunggu. Jadi ini benar-benar real time ya. Nah. Dan di sini mohon maaf audionya ke mute. Beli duit, audionya mungkin? kedengeran? Tes? Sekarang kedengeran, Pak. Oh ya, tadi ke mute ya? Sepertinya beli. Oh iya, ya. Nah, itu dia tadi ya. Ini IoT yang bisa membuat alat tersebut nggak cuma ngelempar data aja ke server, ke cloud gitu ya, atau hardware ke hardware. Bahkan IoT itu selain melempar data, dia juga bisa kita buat untuk berpikir sendiri. Contoh sederhananya mungkin yang pertama kali saya belajar microcontroller gitu ya, saya membuat sebuah termometer yang nampilin hasilnya itu di LCD. Kalau kita bikin sebuah alat yang cuma nampilin status suhu saja di LCD, itu kayaknya beli termometer di apotek aja udah bisa sebenarnya. Tapi coba kita tanamkan pemikiran sederhana gitu ya di alat hardware itu. Jika suhunya lebih dari mungkin 35 derajat Celcius, maka alat tersebut bisa otomatis menyalakan kipas misalkan. Misalkan kalau yang membuat alat misalkan termometer ya. Di sini saya buat ada termometer. Kalau kita beli termometer cuma nampilin suhu aja, masih terlalu sederhana. Ya, saya belajar microcontroller itu kayaknya setelah kuliah di kampus saya sendiri itu sistem komputer, belum ada mata kuliah tentang microcontroller pada saat itu ya. Jadi kita belajar otodidak. Kita memang diajari untuk membuat software yang bisa mengambil data di internet. Kita memang diajari seperti itu. Cuman untuk integrasi ke hardware pada saat itu belum gitu ya. Saya belajar membuat termometer, tampilin suhu ke LCD, ya. Itu biasa banget. Kayaknya beli aja udah bisa. Terus ditanamkanlah di sini algoritma kalau lebih dari 30 derajat, 35 derajat ya, maka harus dilakukan hidup kipas gitu misalkan, hidupin kipas. Nah, di sini saya mulai tertarik pada saat itu, saya pribadi pada saat itu mulai tertarik, oh ternyata dengan mempelajari program di kuliah ya, kita nggak cuma bisa membuat aplikasi di desktop, kita ternyata bisa mengoneksikan ke hardware. Itu saya upload ke YouTube ya. Jadi awal-awal channel YouTube saya, kalau teman-teman ngikutin, itu ada proyek-proyek sederhana, awalnya cuma sekedar belajar, terus upload, belajar, terus upload. Tapi kalau dilihat di komentar, kolom komentar, bahkan ada yang mengorder gitu ya. Di situ letak sisi bisnisnya. Coba kita lihat ke channel saya dulu sebentar ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi saya mau liatin dulu
beberapa projectnya. Sebenarnya IoT itu sederhana. Nah, seperti ini. Salah satu contohnya pakai WiFi, mesin antrean buatan sendiri. Kalau mesin antrean yang ada di bank-bank itu beberapa tahun kebelakangan, koneksinya saya lihat masih menggunakan kabel, ya. Karena memang mungkin beberapa tahun kebelakangan itu memang teknologi WiFi masih mahal untuk modul microcontroller. Sekarang kita sudah bisa memanfaatkan komunikasi WiFi untuk hardware bisa saling berkomunikasi. Kita coba lihat ke video yang lebih lama lagi ya. Ada perangkat IoT yang memanfaatkan data GPRS. Coba saya ketik aja. Nah, ini dia menggunakan modul GSM ya. Kalau yang saya baru-baru mengenal modul GSM, itu cuma tahu digunakan untuk ngirim SMS, nerima SMS, melakukan panggilan. Saya belum tahu pada saat itu, pada saat pertama kali belajar itu, bahwa GPRS-nya bisa diaktifin. Setelah GPRS saya tahu cara mengaktifkannya, cara menggunakannya, ternyata kita bisa bikin GPS tracker gitu ya. Nah ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Ono tadi, saya juga pernah berpikir, kok bisa sih si Google tahu ya, kita mau lewat jalan apa, ternyata di sana ada kemacetan. Kita mau lewat sini, ternyata ada solusi bahwa melewati jalan lain itu, alternatif lain itu lebih cepat daripada jalan utama yang sering kita lewatin gitu ya. Secara nggak langsung, sebenarnya data kita terrecord dan teman-teman juga bisa buka seperti yang tadi di Google Map, historinya kita mau kemana aja kita bisa tahu. Dan itu tercatat semua. Saya juga semenjak daftarin Google di HP, terus login, ada namanya aplikasi Google Foto ya. Setiap kita melakukan foto di handphone, otomatis foto kita akan ke-upload ke database-nya Google. Nah seperti itu. Secara tidak sadar kita nggak sadar. Kita foto, ternyata waktu kita akses akun Google kita, foto kita kesimpan, history web browser kita kesimpan, terus apa yang kita searching di YouTube kesimpan juga, sampai lokasi, seperti ini ya. Ini saya memanfaatkan data GPRS untuk bisa mengirimkan atau lempar data gitu ya. Data berupa latitude dan longitude ke database saya di website pribadi pada saat itu ya. Masih sederhana banget. Dan ini juga, ini ada yang berupa SMS. Ya, coba kita buka. Jadi, nah, HP-HP yang baru gitu ya, HP-HP yang baru, kadang kalau kita ngirim link, dia bakalan langsung berubah seperti ini, walaupun dalam mode SMS ya. Jadi enak banget, lokasinya udah kayak MMS gitu ya, kayak gambar gitu. Padahal bisa kita klik. Kalau HP-HP zaman dulu kayaknya nggak bisa konversi kayak gitu. Nah, bahkan data kecepatan juga bisa kita tahu. Ini apakah ini gimana ya? Saya juga membuat sebuah GPS tracker ini awalnya tanpa pengetahuan sama sekali. Kita cuma perlu dasar-dasarnya aja. Seperti membuat sebuah alat, banyak banget teman-teman yang agak kebingungan ya. Salah satu contoh seperti kita buat termostat ya. Ini termostat. Kita buat termostat yang bisa ngontrol mesin pendingin. Cuman banyak yang langsung bertanya, gimana sih caranya bikin termostat yang bisa dikontrol dinginnya lewat Bluetooth, HP gitu ya. Banyak yang terlalu berpikir secara global gitu ya. Padahal sebenarnya ini bisa kita pecah kan. Ini bisa kita pecah. Termostat itu apa sih definisinya? Oh, termostat itu ada termonya atau ada suhunya. Sebenarnya kita harus cari dulu, pertama itu sensor suhunya ya. Sensor suhunya kita pakai apa? Ada yang analog LM35, ada yang DHT11. DHT11 ini seperti yang dipakai Pak Ono, bisa suhu, bisa kelembaban ya, kelembaban udara. Setelah kita menentukan sensor yang kita pakai untuk project kita, itu kita bisa cari tahu dulu
kalau saya langkah-langkahnya seperti ini. Kedua itu cari tahu gimana cara baca sensor gitu. Jadi waktu di kampus kita nggak diajarin microcontroller. Jadi waktu kenal microcontroller dari jurusan lain, dari jurusan elektronika, saya jurusan sistem komputer, begitu dikasih perangkat microcontroller, wah ini gimana nih? Ini cara baca sensor suhunya gimana caranya? Terus caranya nyalain relay ini gimana? Nah sebenarnya kita bisa ketik aja di Google. Tapi sebenarnya ngetik-ngetik di Google itu agak-agak apa ya? Banyak triknya ya. Karena artikel kebanyakan bahasa Inggris. Waktu itu saya ketik misalkan simpel aja. How to read LM35 gitu ya. Kayak gitu ya. Coba kita contohin sekarang. Jadi kita cari how to read LM35. Oh, LM35 nyambung. Oh ya udah nih. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan dengan mengetik kata sederhana seperti ini atau kita akses datasheet-nya. Ini kita buka dulu ya. Ini kita buka dulu. Terus setelah kita menentukan sensor suhunya LM35, kita bisa tambahkan datasheet. Nah, di sini kita bisa buka salah satu datasheet dari gimana ya? Ini aja dah. Texas Instrument. Kita bisa lihat nanti bakalan dari datasheet-nya ini ada yang bisa di-download nggak ya? Cari yang PDF aja deh. Iya. Oke. Nah, kita lihat dulu yang ini. Nah, ini ternyata di internet banyak sekali coding-coding contoh gitu ya, example dari website-website orang, atau bahkan kalau kita menggunakan software Arduino, dari example library-nya, di sini ya, kita mau pakai sensor apa, ini kan ada di manage library, kita ketik misalkan DHT, sensor suhu dan kelembaban. Banyak teman-teman yang bingung untuk membuat sebuah alat, atau katakanlah paling pertama tugas gitu ya, ngodingnya gimana sih? Saya juga sebenarnya nggak bisa, saya cuma memanfaatkan dari library yang sudah disediakan. Misalkan ini, saya ketik DHT. Ini ada DHT, oh sudah diinstal. Kita coba lihat di sini ada example, terus kita cari DHT, ini banyak. Nah ini DHT sensor, DHT tester. Nah ini ternyata ada coding contoh yang sudah siap pakai, yang bisa memunculkan, tapi ini serial ya, memunculkan suhu dan humidity. Nah, di sini misalkan suhunya variabelnya T ya. Suhunya variabelnya T. Kalau saya mau buat logika nyalain dong kipas pada saat suhu lebih dari 30 derajat gitu ya. Nah, disitulah perlu dasar-dasar pemrograman. Jadi bahasa sederhana if jika saya kalau ngoding sering gitu ya, mengubah bahasa coding itu ke bahasa sehari-hari. Jika suhu yang dimana di sini adalah variabelnya T, ini variabel T, mana dia? Ini dia dengan tipe data float, jadi koma-koma gitu ya. T ini adalah sebuah penampung atau ember gitu ya, untuk menampung nilai yang dihasilkan dari pembacaan temperatur DHT-nya ya. Ini dibaca dulu, ini terjadi di belakang, di library-nya, ada proses pembacaan suhu ini, dilemparlah datanya ke bak penampung yang namanya T. Ini bisa kita ubah, bisa jadi suhu, bisa jadi apa aja. Tapi di sini contohnya menggunakan T. Nah, nanti di sini di serial itu di print T. Yang keluar bukan T nanti ya, tapi nilai yang ada di dalam T. Maka jika nilai yang ada di dalam T lebih dari sama dengan 30 derajat, yang dilakukan apa? Ya, tinggal nyalakan relay. Kalau bahasa C-nya di Arduino untuk menyalakan sebuah benda, objek gitu ya, memberikan sinyal high, caranya adalah berikan sinyal atau tuliskan sinyal di relay 1 gitu ya.
Keyboard saya macet nih. Di relay 1 sinyal high. Artinya nyalain dong relaynya. Nah, kayak gitu dia. Tapi ini kalau saya compile ini error. Ini kalau saya compile error. Nah, relay 1 ini nggak dideklarasi. Nggak ada ditulisin, nggak ada dijelasin relay 1 ini siapa kok. Dia sudah dipanggil aja gitu. Oh, berarti kita harus ngasih tahu nih relay 1 ini ada. Kita buat relay 1 misalkan di pin 13. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau coding atau belajar ngoding itu sebenarnya kita kadang harus menghafal, kadang harus memahami gitu ya. Ada yang harus dihafal, ada yang harus dipahami. Seperti algoritma itu sebenarnya harus dipahami. Jadi ini kita sudah buat atau menentukan relay di pin 13. Cuman itu belum cukup. Kita harus definisikan bahwa mode pin 13 itu sebagai apa. Berarti pin 13, bukan 13 kita tulis namanya, sekarang kita tulis relay 1. Dia sebagai output. Itu contohnya. Kita compile. Nah, sekarang pin 13 ini sudah bisa dipakai untuk menyalakan relay atau menyalakan apa aja gitu ya. Dari microcontroller nggak bisa langsung ke kipas karena arus dari microcontroller itu kan kecil. Maksimum mungkin 20 mA. Jadi perlulah sebuah driver, salah satunya adalah relay. Jadi kita sudah bisa menyalakan relay high kalau suhunya lebih dari 30. Nah, kalau suhunya kurang dari 30 gimana? Tetap dia high karena kita belum bikin coding tambahan gitu ya. Misalkan else if, atau kita buat else saja. Salah kalau di luar dari kondisi itu, maka dia tinggal ngasih sinyal low aja. Nah, ini dia kasih sinyal low. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menyalakan dan mematikan kipas misalkan dari nilai suhu. Untuk bikin dia jadi IoT, termometer ini perlu apa ya? Internet. Ini kita perlu internet. Ya. Ini kita perlu internet, tapi jalan dari microcontroller ini ke internet ini harus ada jembatan. Gimana sih caranya biar si hardware ini bisa ngirimin data ke internet? Bisa nggak dari kabel microcontroller langsung kita colokin ke modem gitu? Nggak bisa ya. Karena itu sama seperti USB. Kalau di perangkat microcontroller, sebentar. Nah, kalau di perangkat microcontroller yang saya buat, itu dia ada converter untuk dari USB ke TTL, komunikasi serial ke microcontrollernya. Ini misalkan colokan USB ya. Ini colokan USB nih. Ini ke microcontroller bukan USB data plus data min, tapi ada IC lagi yang konversiin bahasanya si USB ini. Itu kalau masalah gitu-gitu saya kurang paham. Ke microcontroller berupa RX dan TX kan gitu. Nah, data plus dan data min ini ke RX TX udah pasti beda, makanya perlu ada IC USB to TTL. Maka dia bisa berkomunikasi ke USB. Sama juga dari microcontroller ke internet. Kalau zaman dulu kita masih pakai Ethernet. Jadi waktu kuliah saya bikin alat yang bisa nge-tweet ke Twitter, itu masih pakai Ethernet, modul Ethernet Shield namanya, kira-kira harganya masih 200 ribuan pada saat itu. Kalau sekarang udah murah, bahkan di bawah 100 ribu itu udah dapat. Dan sekarang kita bisa pakai Wi-Fi. Nah, Wi-Fi. Nah, kalau balik lagi ke coding Arduino-nya, mana ini? Saya close. Nah, sama caranya untuk bisa konein, ini codingnya kita simpan dulu. Caranya ngonein, kita balik lagi ke library. Jadi pastikan dulu bahwa board yang kita pakai atau microcontroller yang kita pakai sudah microcontroller yang bisa terkoneksi ke internet. Kalau kita pakai Arduino Uno, ini boardnya berubah jadi Arduino Uno, tentu
menggunakan example coding dari contoh-contoh dari yang bisa koneksi Wi-Fi-nya, nggak bisa kita pakai. Ini coding contohnya cuma segini aja. Tapi kalau kita ubah boardnya, pakai ke ini ya, ESP8266, ini lumrah banget pakai. Kita ubah. Ini sudah berubah dia, Node MCU. Di mana Node MCU ini menggunakan ESP12E atau ESP12F sekarang, pengganti dari ESP12E. Itu adalah chip microcontroller kan yang ada Wi-Fi-nya. Jadi begitu kita buka example, oh ternyata coding contohnya tambah banyak nih. Kita bisa melakukan contoh HTTP client, kita bisa bikin web server gitu ya. ESP Wi-Fi ada banyak banget contoh-contohnya. Wi-Fi client, ini ada banyak scan Wi-Fi, bahkan ada juga yang bikin Wi-Fi jammer. Jadi dibuatlah sebuah perangkat kecil. Nah, sekecil ini ya. Ini kalau dinyalakan terus dihubungkan ke jaringan yang bersangkutan, itu bisa bikin yang lainnya terputus. Kita aja yang connect gitu ya. Bisa bikin kayak gitu. Nah, metodenya seperti apa saya juga kurang begitu paham ya. Nah, setelah kita tahu cara koneksiinnya, misalkan saya menggunakan server tambahan, Blink gitu ya. Kita menggunakan Blink. Sini kita pakai Blink. Kita tinggal ketik aja, Blink Arduino. Saya mau belajar tentang aplikasi Blink Arduino. Nah, ini udah banyak sekali artikel tentang Blink-nya. Contoh-contohnya juga ada nih misalkan. Saya baru nih di dunia IoT, terus ada banyak referensi server yang digunakan untuk IoT. Salah satunya ada Blink. Blink ini enak banget, bisa kita bikin aplikasi di HP. Terus gimana cara belajarnya? Apakah perlu sekolah atau gimana gitu? Di Blink ini caranya udah lengkap banget. Download aplikasinya, install Blink-nya, connect hardware, terus udah ada library-nya. Misalkan, ini ada contoh. Nah, ini ada C, Python, JavaScript. Saya sudah install library-nya, kita lihat dulu. Example. Nah, Blink. Ada yang menggunakan Wi-Fi Manager. Wi-Fi Manager ini berarti semisalkan kita buat sebuah produk, SSID dan Wi-Fi yang kita akan gunakan untuk terkoneksi ke hardware kita itu bisa kita atur dari HP. Kalau menggunakan yang ada Wi-Fi Manager-nya. Kalau menggunakan Blink yang biasa, statik dia. Misalkan kita buat yang Blink build test. Ini terlalu banyak coding. Nah, ini ada banyak banget. Ada yang Bluetooth. Oh ya, Blink, aplikasi Blink bisa terkoneksi Bluetooth juga gitu ya. Di sini kelihatan nanti SSID-nya apa, password-nya apa, itu ditulis statik kalau kita nggak menggunakan ini ya, Wi-Fi Manager. Saya akan coba liatin aplikasi Blink yang sudah dibuat. Sederhana banget caranya. Ini aplikasi yang ada di video tadi ya.